Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas pada AI. Di sini saya akan menggunakan episode 5 untuk mengenai data and future thinking, yang dimana ini menggunakan si dataset transaksi. Nah, untuk memahami perilaku seperti pelanggan dan juga eh, faktor pembatalan pesanan. Nah, di sini nanti eh, analisis data. Oke, kita masuk aja selanjutnya. Nah, di sini aku belum pakai file. Nah, jadi aku masukin file dulu di dalam Google Colab. Ini kita masukin yang on screen. Oke, tunggu sampai. Nah, sudah ada. Muncul ya. Nah, kita masuk ke data understanding. Nah, data understanding ini di sini saya menggunakan library ya. Di mana library si Pandas ini untuk membuat si dataset tersebut. Nah, karena file file almond screen si CSV ini saya menggunakan print pemisah titik ya, titik koma, titik koma. Nah, terus, saya menambahkan di Google ini parameter shape seperti ya, nah seperti ini. Nah, setelah itu agar agar kode ini kan didapat kolom tuh dia terbaca dengan benar. Nah, coba kita jalankan. Ini. Oke, di sini saya jelaskan dari 5 baris. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke DFG. Kita masuk ke DFG. Nah, ini data yang sudah di apa ya? Dia pakai DFG. Nah, ini. Nah, di nama kolom ini adalah daftar atribut yang ada di dataset saya ini. Nah, dia kan masuk tuh, dia mengeluarkan apa sih, purchased, ini yang PM aku 487 itu ya. Nah, terakhir untuk seperti identitas variabel ini, target utamanya itu status pesanan gitu. Karena yang kita inginin untuk menganalisis perilaku seperti pembatalan. Nah, di sini saya juga telah memisahkan sebagai fitur menjadi 2 kelompok ya, yaitu ada fitur numerik untuk data yang dapat dihitung dan juga ada fitur kategorikal untuk data yang berupa label ini. Nah, langkah ini krusial untuk memastikan data siap dimasukkan ke tahap processing berikutnya. Dia masuk ke
file ini ya, si CSV. Nah, oke, termasuk ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua untuk data processing. Nah, tujuannya ini adalah untuk memverifikasi data agar lebih mudah dianalisis. Perjalanan dulu, oke. Nah, selanjutnya, di sini saya melakukan 3 hal utama itu. Di mana di sini saya membuat fitur baru dan saya sudah membuat kolam namanya iscal. Ada pembayaran satu pesanan sangat buat. eh, nah, bernilai jika satu pesanan batal, 0 jika selesai. Nah, kan ada COD gitu. COD. Nih. Nah, dia tuh bernilai 1 jika pembayaran dia menggunakan si COD gitu. Nah, ekstraksi waktunya. Nah, di saya kan membuat kolom is tell ini. Nah, di mana ya tadi ya kan. Nah, terus saya akan mengubah kolom waktu pesanan dibuat menjadi si tipe data time. Nah, lalu kita mengekstrak ke informasi jam order hold. Order hold. Sampai 1 jam kan. Nah, agar kita bisa melihat si tren pembatalan berdasarkan waktunya gitu. Nah, sedangkan ada lagi yang ketiga fitur tambahan yaitu sebagai tambahan saya untuk membuat kolom is this called is this called ini untuk mengidentifikasi apakah pesanan tersebut tuh mendapat potongan harga atau tidak gitu. Nah, dia pakai hmm, deh. Ini bisa nih. Nah, terus terakhir semua perubahan ini saya simpan ke dalam file baru nih bernama data purchased nah dengan pakai PMAX. Nah, dia kan menggunakan situ CSV yang sekarang dataset kita dataset ini mungkin jauh lebih baik sih untuk dianalisis lebih dalam pada langkah berikutnya. Nah, kalau ini ya, is pada is COD ini saya membuat fitur is COD ini karena metode pembayaran seringkali berkaitan erat dengan perilaku pembatalan atau pesanan gitu. Nah, oke, terus kita masuk ke nomor 3 ya. Nah, yang nomor 3 fitur exploration. Nah, nah di sini saya memilih 3 fitur utama yang saya eh, duga untuk sangat apa ya mempengaruhi pembatalan pesanan gitu, yaitu is COD kayak ada order hold dan juga ada ongkos kirim. Ini kita bisa lihat is COD terus ada order hold. Nah, terus
Untuk SCOD ini dia menghubungkan sebenarnya itu apa ya, logis logisnya itu adalah bagaimana metode COD ini memiliki resiko pembatalan lebih tinggi gitu dibanding karena apa ya, pelanggannya tuh tidak membayar di muka gitu, sehingga apa ya, sehingga komitmennya tuh lebih rendah. Nah, untuk order hold ini saya bisa memperkirakan pesanan di jam-jam tertentu, terutama tengah malam, atau dia lebih apa ya, bersifat impulsif dan lebih rentan apa ya, maksudnya kayak lebih enak dibatalkan gitu. Nah, masuk yang ketiga ini ya. Hmm. Untuk ongkos kirim, biaya kirim yang mahal dari secara logika tuh kadang tuh membuat total pembayaran apa ya, terasa lebih berat gitu bagi bagi pembeli. Nah, sehingga kadang tuh klien minta mendorong untuk membatalkan pesanan mereka gitu. Nah, tabel yang saya tampilkan ini adalah bukti eh, terlihat perbedaan persentase yang apa ya di sini untuk fitur-fitur yang memang berperan dalam sebagai keputusan pembatalan pesanan. Ya, kita masuk ke nomor 4 analisis. Nah, eh, nomor 4 ini analisis pola ya. Nah, saya memakai pola perilaku untuk membeli dengan 3 pendekatan. Nah, yang pertama itu ada analisis COD vs non COD. Nah, tabel ini tuh apa ya? Dia menunjukkan bahwa pembeli dengan metode COD ini memiliki tingkat pembatalan sebesar sebut apa ya, angka gitu. Nih, 13 dibandingkan non COD. Kalau dia non COD nih 12 apa? Nah, ini membuktikan bahwa metode pembayaran yang mempengaruhi komitmen untuk pembelinya. Nah, yang kedua, hubungan ongkos kirim. Nah, saya tuh bisa apa ya, meningkat rata-rata ongkir pada pesanan yang selesai versus batalnya. Nah, terlihat bahwa pada pesanan yang dibatalkan ini rata-rata ongkirnya cenderung lebih tinggi atau lebih rendah. Oke, masuk ke nomor 3. Nah, jumlah produk. Ini. Nah, di sini saya tuh mengelompokkan pesanan menjadi kecil atau sedang lah dan banyak. Nah, hasilnya tuh eh, misalkan kayak saya sebutkan nama teman saya Nisa gitu. Misal pesanan dengan jumlah produk banyak, dia memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi gitu. Nah, kita masuk ke nomor 5.
segmentasi data. Nah, selanjutnya kita mari masuk ke angka 5 untuk segmentasi data. Dan nah, untuk analisis di sini saya membagi data berdasarkan opsi pengiriman. Nah, aduh, hasilnya ini tuh menunjukkan kelompok apa ya, dengan tingkat pembatalan yang tertinggi. Kayak misalnya pengirimannya apa? Yang tok dengan hemat kargo. Nah, analisis saya ini durasi pengiriman yang lebih lama untuk memberi Pelanggan waktu lebih untuk berubah gitu, berubah pikiran atau menemukan kayak apa ya, alternatif lain lah. Nah, di sini saya menemukan dua data kontradiktif. Data yang sesuai pola umum seperti pesanan COD yang batal atau sebenarnya ini tuh masuk secara logika gitu ya. Nah, kalau yang dua itu data yang bertentangan pesanan COD yang justru selesai, penyebabnya mungkin karena pelanggan tersebut sangat loyal atau apa ya, atau barang yang dipesan sangat menyenangkan. Seperti ini if else, maksudnya ada if else. Nah, ini untuk perilaku apa ya, yang penuh ya, kita masuk ke bagian 6. Nah, terakhir kita masuk ke angka 6 untuk analisis konflik. Nah, di dalam data science ini tidak semua data selalu mengikuti si pola umum ini. Nah, di sini saya akan mencari data yang sesuai dengan pola. Nah, data yang bertentangan atau menjadi anomali, ini saya menggunakan data sesuai pola. Yaitu saya menemukan pesanan dengan ID, ini ID-nya 000. Nah, pesanan ini menggunakan metode COD dan statusnya batal. Nah, ini dikarenakan konsisten dengan yang temukan ini tuh belum sebelumnya, bahwa COD itu memiliki resiko yang penghambatan tinggi. Data bertentangan anomali. Nah, selanjutnya saya menemukan pesanan dengan ID sebut. ID-nya tuh ini. Nah, pesan ini menggunakan COD, tetapi statusnya tuh tidak selesai gitu. Nah, ini sebuah anomali atau apa ya, istilahnya kayak konflik dari aturan umum aku gitu. Nah, terus sedangkan data bertentangan anomali, dia sebaiknya saya menemukan pesanan dengan ID sebuah anomali atau konflik dari aturan umum kita. Nah, uh, kenapa kenapa kayak ini terjadi? Nah, kemungkinan kita bisa mikir ada penyebabnya adalah faktor perilaku manusia yang tidak tertangkap oleh sistem, seperti pelanggan yang sudah sangat loyal atau barang yang dipesan adalah kebutuhan mendesak, sehingga mereka memastikan transaksi berhasil meskipun menggunakan sistem COD. Oke, ini aja mungkin pada session 5 di AI. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.